Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 11 Juni 2024 dan hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Ada nama-nama yang mirip loh dalam kitab suci. Sekurang-kurangnya ada 3 nama ini. Yang pertama adalah Barnabas, ada yang namanya Barsabas, satu lagi ada yang namanya Barabas. Ketiga nama ini mirip loh. Barnabas, Barsabas, dan Barabas, ya kan? Dan menunjuk pada pribadi yang berbeda. Barsabas merupakan nama lain dari Yusuf yang namanya diajukan bersama dengan Matias untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Dan yang terpilih adalah Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot. Sementara Barabas adalah seorang pemberontak dari kalangan nasionalis Yahudi yang dibebaskan oleh Pontius Pilatus atas desakan orang Yahudi. Kita ingat ya dalam Pasio ketika Pontius Pilatus mengatakan hal ini kepada orang banyak. Siapakah yang akan aku bebaskan ini? Yesus, Raja orang Yahudi ini, ataukah si Barabas? Dan orang Yahudi berteriak, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Nah, sekarang yang kita peringati adalah Barnabas. Siapakah dia? Barnabas adalah salah seorang anggota jemaat perdana di Yerusalem. Ia dikenal sebagai orang yang jujur dan dikisahkan ia menjual ladangnya dan uang hasil penjualannya ia letakkan di depan kaki para rasul. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 37. Nama asli Barnabas adalah Yusuf. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul yang berarti anak penghiburan. Barnabaslah orang pertama yang meyakinkan para rasul dan jemaat perdana akan pertobatan Paulus. Barnabas mewartakan Injil di Antioquia dan Siprus serta menjadi teman seperjalanan bagi Rasul Paulus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 13. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah ajarlah segala bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada umat yang pernah tanya gini sama saya, saudara-saudari. Romo, kalau Romo saya undang ke persekutuan doa saya, tarifnya berapa, Romo? Saya sampai terperangah mendengar pertanyaan ini. What? Tarif? Lalu saya tanya, emang yang datang ke persekutuan doa ibu ada tarifnya ya Bu ya? Orang saya aja kalau pelayanan
senantiasa cuma-cuma, nggak pakai tarif-tarifan. Bahkan argo aja saya bayar sendiri. Ditanya tarifnya berapa, aneh. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pewarta dan pembawa kabar sukacita dengan cuma-cuma. Artinya tidak ada udang di balik batu, tidak ada motivasi tersirat di balik itu. Tulus dan ikhlas, inilah karya pelayanan yang sejati. Terkadang karya pewartaan dan pelayanan kita malah dijadikan proyek untuk wifi, proyek untuk unjuk gigi, untuk pamer di kalangan orang banyak. Hari ini firman Tuhan secara jelas mengatakan kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Karena itu berilah juga dengan cuma-cuma. Free of charge alias gratis. Karena Allah telah memberi secara cuma-cuma dan gratis kepada kita. Jadi kalau ada pelayanan, pewartaan, atau pekabaran Injil yang dikomersialisasikan atau ujung-ujungnya duit, kita patut bertanya, apakah ini rahmat atau sebuah kemunafikan yang diselubungi dengan hal-hal spiritual? Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dilanjutkan dengan perutusan para murid dengan tanpa membawa apapun, membawa ini dan itu. Maksudnya apa? Jelas. Yesus ingin mengajak para pemberita Injil, para muridnya, untuk mewartakan kabar sukacita dengan berfokus pada pemberitaan sukacita itu. Untuk bergantung seutuhnya pada Yesus, sang sumber sukacita itu sendiri. Ada istilah yang mengatakan, sincerity is simplicity, yang artinya ketulusan adalah kesederhanaan, kebersahajaan, dan tidak berlebihan. Kita diutus untuk menjadi pewarta-pewarta, pembawa kabar sukacita dengan tulus dan bersahaja. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.